Siapa yang tidak kenal dengan Fernando Alonso? Bagi penggemar F1 lama ataupun baru, pasti kenal dengan pembalap ini atau setidaknya bagi mereka yang nggak tahu soal F1, minimal tahu namanya lah ya. Dari zaman-zaman menjadi rival yang mematahkan dominasi Michael Schumacher dulu, sampai masa-masanya hijrah ke Ferrari di awal dekade 2010. Lalu kembali lagi ke McLaren, di mana ia mengalami masa-masa kelamnya. Kemudian lakoni comeback kembali ke F1 bersama tim Alpine setelah pensiun sementara. Pembalap dengan koleksi 2 gelar juara dunia ini memang bukan pembalap biasa. Dengan usianya sekarang, ia masih mampu memberikan performa yang sangat bagus dan punya peran besar di tim Alpine. Tapi itu menimbulkan sebuah pertanyaan, sampai berapa lama seorang Fernando Alonso bisa dan ingin bertahan di F1? Pada akhir bulan Juli nanti, Alonso akan menginjak umurnya yang ke-41 dan ia hanya tertinggal 14 balapan dari rekor start balapan F1 terbanyak yang dipegang oleh Kimi Raikkonen. Setelah pensiun sementara pada akhir musim 2018 dari masa-masa kelamnya bersama McLaren, Alonso memutuskan kembali ke balapan F1 pada musim 2021 bersama Alpine atau sebelumnya kita kenal sebagai tim Renault. Ia kemudian diberikan kontrak selama semusim di sana, sebelum akhirnya diperpanjang satu musim sampai akhir 2022 karena performanya yang sangat mengesankan dan berperan besar bagi Alpine. Sampai saat ini dan dengan usianya sekarang, Alonso belum menunjukkan tanda-tanda jika ia akan atau mempertimbangkan untuk pensiun. Justru dia menunjukkan hasrat yang kuat untuk tetap bertahan membalap di F1 secara kompetitif. Pada GP Australia, Alonso sempat mengatakan jika ingin balapan di F1 sampai setidaknya 2 atau 3 tahun lagi. Jawaban tersebut muncul setelah ia ditanya soal semua tekanan yang kemungkinan ia terima dengan pertimbangan usianya saat ini. Jika memang benar Alonso ingin bertahan sampai 3 musim ke depan, maka ia akan pensiun di umur 44 tahun dan ia bisa mencapai angka rekor 430 kali start di balapan F1. Salah satu faktor kuat yang membuat pembalap Spanyol ini begitu percaya diri ingin bertahan di F1 adalah ia cukup yakin jika performanya masih sangat kompetitif. Ia sendiri mengatakan kalau segalanya di F1 adalah tentang bagaimana performa pembalap di mobil dan usia seharusnya bukan jadi masalah. Selama Alonso masih merasa kompetitif, maka ia mengaku masih menikmati balap F1 seperti masa mudanya. Apa yang dikatakan Alonso memang benar dan sudah terbukti di Alpine. Performanya sejak comeback tahun lalu memang sangat mengesankan bagi pembalap seusia dirinya dan tidak bisa menutup mata begitu saja jika apa yang ditunjukkan Alonso sejauh ini membuktikan jika talenta yang ia punya itu spesial. Musim lalu, meskipun kesulitan di balapan-balapan awal, ia mampu menyaingi rekan setimnya, Esteban Ocon, dan mengkoleksi poin lebih banyak darinya di klasemen akhir. Podium yang ia raih di balapan GP Qatar, serta peran krusialnya dalam membantu Ocon meraih kemenangan perdana di Hongaria adalah bukti jika Alonso belum habis dan masih bisa tampil kompetitif di tengah gempuran pembalap-pembalap dengan gaya modern. Penampilan bagusnya musim lalu kembali ia lanjutkan di musim 2022. Ia bersama Esteban Ocon menjadi tulang punggung performa Alpine tahun ini. Sayangnya, Alonso harus mengalami rangkaian nasib buruk yang membuatnya hanya meraih 2 poin saja musim ini. Bermula dari balapan di Arab Saudi, di mana ia seharusnya membantu Alpine mendulang banyak poin tapi harus DNF karena masalah di mesinnya. Yang paling ia sesali mungkin adalah GP Australia. Pada saat ia berpeluang untuk bisa start di posisi 3 besar ketika kualifikasi, tapi masalah hidrolik menyebabkan Alonso kehilangan kendali mobilnya dan menabrak tembok di akhir sesi. Ketika balapan, nasib juga tak berpihak kepadanya dengan strategi yang gerusak-gerusuk dan safety car yang keluar di momen yang tidak tepat. Lalu di Imola, mobil Alonso mengalami kerusakan yang lumayan parah di bagian sidepodnya. Kemudian terakhir di Miami kemarin, Alonso yang sejatinya finish di posisi 9 harus rela turun ke posisi 11 karena terkena hukuman penalti dari race steward. Walaupun dipenuhi dengan ketidakberuntungan, tapi potensi dari performa Alonso tahun ini bisa dari apa yang ia tunjukkan di kualifikasi. Dari 5 balapan, 4 kali ia berhasil masuk ke sesi Q3 dan pace yang ditampilkan selama race juga cukup kencang untuk bersaing di 10 besar. Fernando Alonso sudah membuktikan jika secara performa ia belum habis dan masih bisa bersaing secara kompetitif paling tidak selama 2 musim ke depan dengan catatan ia bisa enjoy dan menikmati waktunya di F1.
Sejauh ini belum ada gerak-gerik atau bahasa-bahasa yang memperlihatkan Alonso tidak puas dengan kinerja tim Alpine. Ia nampaknya melihat potensi, serta etos kerja yang bagus di timnya tersebut, dan membuatnya percaya dengan prospek cerah Alpine ke depannya. Sekarang, semua tergantung tim asal Prancis ini untuk memutuskan akan mempertahankan Alonso atau tidak. Mau bagaimanapun, Alpine kami pikir masih membutuhkan sosok dengan pengalaman dan ambisi sebesar Alonso di timnya, sebagai tolak ukur serta penyuplai feedback untuk mengembangkan mobil. Apalagi, karakter mantan pembalap Ferrari ini sudah berubah semenjak comeback ke F1, dengan memegang peran yang lebih suportif dan tidak sefrontal dulu dalam mengkritik performa timnya. Jadi, akan jauh lebih ideal bagi Alpine jika mereka bisa mempertahankan Alonso sampai 1 atau 2 musim ke depan. Tapi, tentu ada sedikit faktor yang akan mempengaruhi keputusan Alpine atau Alonso nantinya. Faktor itu adalah Oscar Piastri, pembalap muda yang dicap sebagai wonderkid F1 asal Australia sekaligus pembalap akademi dari Alpine. Piastri punya track record bagus di ajang-ajang junior dengan jadi juara umum di Formula 3 dan Formula 2 secara beruntun. Alpine yang sudah melakukan investasi besar ke karir Piastri tentunya tidak mau pembalapnya menganggur begitu saja karena tidak mendapat kursi di timnya sendiri. Idealnya, Piastri bisa ditempatkan ke tim lain dan mereka bisa mempertahankan Alonso. Tapi untuk sekarang, hal itu sulit dilakukan dan Piastri terpaksa menganggur untuk sementara ini. Faktor kuat yang bisa mempengaruhi Alpine untuk memutuskan pembalap mereka musim depan adalah soal gaji serta umur. Walaupun Alonso menolak memperbincangkan soal umurnya yang sudah kepala 4, tapi itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Alpine mungkin akan memilih pembalap yang lebih muda, punya potensi menjanjikan untuk jadi pembalap bagus, dan punya gaji yang lebih kecil dari Alonso. Secara peluang bisnis, pilihan itu sangat mungkin terjadi, dan terlihat lebih menggiurkan bagi Alpine. Jika Alpine lebih memilih sosok Oscar Piastri musim depan, maka Alonso mau tidak mau harus mencari tim lain untuk memenuhi hasrat dan ambisinya di F1. Tak banyak sebenarnya tim yang bisa ia tempati tahun depan. Paling mungkin adalah Aston Martin sebagai tim yang punya posisi kompetisi yang setara dengan Alpine. Tapi itu juga menanti situasi Sebastian Vettel yang sedang digosipkan bakal pensiun akhir musim ini. Selama Alonso masih mampu membuktikan kalau usianya sekarang bukan masalah dan bisa memberikan performa bagus di sirkuit, ia masih jadi pembalap yang patut diperhitungkan untuk dijadikan ujung tombak tim. Jadi, bisakah dan pantaskah Alonso bisa melanjutkan karirnya di F1 sampai 2 atau 3 musim ke depan? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.